Kembali lagi di Chill and Enjoy Podcast. Our passion, your entertainment. Halo. Kembali lagi dengan hostnya saya di sini ya teman-teman. Kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu lagi. Spesial banget nih, jam terbang tinggi, seorang putri seorang konten kreator, bergerak di konten kreator di bidang beauty vlogger. Tadi tempat kita bincang-bincang sejenak. Nanti kita bakal kulik lebih dalam siapakah Tuan Putri di samping ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman, buat kita sharing-sharing terkait personal branding, pengalaman dan segala macamnya. Boleh diperkenalkan sendiri dirinya siapa, cantik? Oke, perkenalkan. Sebelumnya assalamualaikum semuanya. Oke, perkenalkan aku Indah Septiani. Biasa kalau dikenal di dunia entertain atau dunia sosial media itu Indah Mochan. Nah, Indah Mochan. Mochan. Namanya Indah Mochan. Indah, tadi kita sudah sempat sharing di sini. Indah ini teman-teman salah satu konten kreator tadi yang saya bilang, berkecimpung di dunia beauty vlogger. Juga baru-baru juga berpassion di dunia hijab. Seorang hijaber juga ini, masih muda sudah berhijab dengan menaungi beberapa brand juga. Yang saya tahu, yang saya baca-baca tadi CV-nya teman-teman, boleh nggak diceritakan sedikit nih? Aku nggak suka basa-basi ya, aku langsung aja nih diceritakan sedikit. Sebenarnya Indah ini siapa sih? Mengenal lebih Indah aja. Mengenal lebih Indah ini siapa sebenarnya? Oke, jadi kalau untuk keseharian ya, sebelumnya memang bekerja sambil bikin video-video konten gitu. Terus juga kalau untuk sekarang alhamdulillah lagi menjalankan yang namanya amanah dari Putri Hijab Influencer Kalimantan Timur 2023. Nah gitu, sekalian memang namanya influencer, jadi memang kalau Indah itu suka di dunia konten kreator. Jadi suka dari dulu itu awalnya Indah itu suka make up, nah kayak itu beauty vlogger ya. Nah jadi suka make up, oleh bikin video, terus juga makanan juga pernah tuh bikin video makanan. Jadi suka bikin video-video konten gitu sih. Awal mulanya itu iseng kah atau coba-coba kah? Dari tahun berapa itu? Ini udah 2023. Dari tahun 2018 deh, 2018. Kisaran 5 tahun tuh. 2018, bentar lagi ganti presiden, 5 tahun sudah. Satu periode sudah. Dari iseng-iseng doang, tapi kesukaan ya, ada ketertarikan konten, makanya diterusin sampai sekarang. Kalau di awal karir biasanya sih bintang tamu saya tanya kayak gini, di awal karir tuh gimana sih mulainya? Kalau dari ini kan beda lagi nih teman-teman, ini konten kreator di bidang beauty. Gimana tuh di awal karirmu yang mulai konten itu gimana cerita? Oke, itu di awal 2018 nih. 2018 itu juga awal Indah itu baru berhijab. 2018 awal-awal itu pun masih lepas pasang. Jadi tapi kalau bikin kontennya selalu pakai hijab. Jadi kadang kalau di belakang kamera kadang masih buka gitu. Nah jadi akhirnya udah berhijab, mantap berhijab, dah bikin konten entah video prank juga dulu pernah bikin video prank segala macam gitu. Gitu akhirnya berhijab sampai ketemu 2019. Nah 2019 itu Indah juga sambil ikut dunia beauty pageant itu seperti fashion show ya, kayak ajang-ajang putri muslimah juga seperti itu. Jadi lebih ke modeling juga gitu. Lumayan pengalaman ini dari tahun 2018. Dari 2018 ya. Tapi ya itu ya ada fase naik turunnya juga ya. Ada fase naik sebelum jadi putri hijab ini dia teman-teman, ada fase naik turunnya. Kayak aku langsung to the point aja nih. Cewek nih biasanya yang waktu awal-awal karir masih buka tutup hijab tuh, pernah dapat komenan aneh nggak dari netizen? Oh itu pasti sih, pasti banget. Apalagi dulu Indah itu di tahun 2018 pernah ikut kayak suatu komunitas
para muslimah, akhwat-akhwat seperti itu. Langsung berani gitu, baru berhijab berani langsung ke komunitas seperti itu. Padahal kayak gitu kan kayak orang-orang pada kayak baru berjilbab, ya aku malu ya udah kayak masih ya udah yang penting nggak jilbab lah gitu. Tapi aku udah berani langsung ke komunitas namanya Akhwat Kaisa dulu itu udah ada yang bercadar pun ada, bernikab juga ada. Tapi kalau Indah nggak, Indah cuman yang penting berhijab gitu. Udah berani ke dunia itu. Jadi udah nih bareng sama mereka, sambil bikin konten juga kalau Indah. Terus ya udah kayak itu pada fase naik turunnya juga tuh. Ada yang nutup dada, akhirnya ikat leher lagi, gitu-gitu. Iya itu, padahal kan itu proses pembelajaran ya kalau ngikut-ngikut komunitas kayak gitu, majelis-majelis ilmu. Benar. Dan iman sih yang tapi tetap ada di nyinyirin orang atau dikomenin orang. Pasti, kayak misalnya ini kan langsung nih kemarin di komunitas kayak gitu, terus syar'i banget nih kan, syar'i gitu. Terus kayak kok kemarin kan dance, nah baru ingat kemarin itu sebelumnya dancer, seorang dancer modern dance, hip hop juga, dance cover semuanya. Jadi ya sebelum 2018, jadi terakhir dance itu di 2017. Nah akhirnya ya udah dance, jadi banyak yang kaget beneran nih pakai hijab. Nanti emang nggak gatel ngelihat teman-temannya yang dance gitu, nggak pengen ikut lagi gitu. Insya Allah nggak, doain aja. Saya bilang ya doain aja lah kayak gitu. Ya paling ya masih sering ngedes-ngedes soal pakai hijab gitu. Wah, disclaimer dulu ya teman-teman, sempat tadi bincang di belakang bahwasannya Indah ini tidak langsung sehari ini, ada fasenya dia. Ada fasenya. Tak kirain udah berhijab dari lama, berarti ada momen instrumental sendiri ya di waktu itu ya. Itu juga jadi pembelajaran buat teman-teman bahwa proses itu tidak mudah juga, pelan-pelan, yang penting pasti. Itu sih yang saya pelajari. Apapun itu jenis ya, pembelajaran yang mau itu kamu perempuan secara berhijab, mau laki-laki secara pendekatan agama segala macam, semuanya itu proses. Iya. Apalagi ya, kalau Indah tadi putri hijab, aku baru tahu nih putri hijab Kalimantan Timur. Apa itu, bergerak di bidang apa? Nah kalau itu dia lebih ke dunia wadah untuk para perempuan berhijab, perempuan yang berhijab untuk mengenalkan influencer gitu. Jadi mengenalkan diri, membranding diri juga, terus juga menginspirasi, pastinya menginspirasi para muslimah lainnya seperti itu. Jadi lebih kayak berinovasi juga gitu. Lebih menyemangati para perempuan untuk berhijab. Karena hijab itu wajib lah kalau dalam Islam ya, wanita itu muslimah itu wajib pakai hijab. Jadi motivasi biar ya mereka berhijab dan istiqomah gitu. Gitu. Ingat ya, hijab itu wajib. Aku tidak menjudgment orang tidak berhijab. Iya, enggak. Belum berhijab, mungkin ada fasenya. Ada fasenya. Yang mempelajari di agama aku, di agama Indah juga, sama kebetulan agamanya bahwa perempuan itu wajib untuk berhijab apapun dasar dan dalilnya. Itu sih yang baru. Tapi fenomena-fenomena zaman sekarang juga Indah, banyak juga wanita-wanita itu yang menutup kepalanya itu tidak menutup kepala, setahu cuman jadi hiasan doang, tapi baju, body segala macamnya itu tidak mencerminkan bahwa dia itu berhijab. Kamu nih sebagai putri hijab Kalimantan Timur, mendengar atau melihat fenomena perspektif wanita seperti itu, gimana tanggapan? Kalau untuk fenomena sekarang ya, yang kita lihat berhijab tapi dibilang cuman hijab luarnya aja, dalamnya kok itu. Nah, jadi kayak ya menurut aku karena dia belum siap sih sebenarnya. Cuman tahu hijab itu wajib sebenarnya, tapi dia belum tahu nih syariatnya, maksudnya tata caranya. Maksudnya tuh gimana sih cara kamu mencerminkan wanita muslimah berhijab, dia belum tahu gitu. Tapi itu dalam proses. Kayak Indah juga kayak gitu. Indah tahunya ya udah hijab itu wajib, ya udah asal pakai aja, yang penting nutup kepala nih, ya udah. Terus tuh, nah itu lagi attitude-nya, cara bersikapnya, gimana dengan menggunakan hijab itu, nah gitu sih. Dan jadi
tiap orang ya kayak Indah juga gitu pokoknya Awal-awal dulu. awal-awal kayak gitu juga ya, tapi ya memang sih kayak kita ngelihatnya kalau orang-orang yang ini kan pasti ada aja ngejudge gitu. Pasti bagus netizen Indonesia itu sampah banget. Kejut gitu. Nah tapi sebenarnya sebagai perempuan sih seharusnya apalagi Indah pengennya memotivasi, menginspirasi juga para muslimah, pasti kayak harusnya kita doakan sih yang kayak gitu. Kita doakan aja semoga hatinya terketuk mungkin gitu kan. Oh itu aku salah gitu. Mungkin kita ya doakan aja sebenarnya, jangan dijudge. Kalau dijudge dia malah menambah. Sudah lah sekalian aku nggak usah pakai jilbab aja. Akhirnya dilepas deh. Oh udah bagus nih, udah nutup, walaupun memang belum sepenuhnya menutup. Padahal itu tuh ya udah kita doakan aja sebenarnya. Gitu. Harusnya disupport, jangan di. Ya tuh bang, kayak gue tuh jauh di media atau segala macam. Kadang teman-teman sekeliling kita pun bener. asal pakai doang, aku nggak menilai secara ya udah itu hak personal sih lebih tepatnya kan. Cuman kan mata kita berfungsi, apalagi laki-laki. Kalau kita menegur pakaian wanita itu kurang di pandangan kita, berarti mata kita berfungsi, itu yang kita tahu. Tapi kan sedikit-sedikit kamu ini menilai orang in the cover, in the book, apalah itulah bahasa Inggrisnya lah. Cuman kita ya itu kadang banyak kata-kata yang membiasakan gitu nah, hal-hal yang biasa dibiasakan kayak yang penting hatinya dijatuhin, yang penting aja terus penting ya. Yang penting itu kan berjilbabnya itu sesuai kemampuan lah menurut kalau nggak bisa secara betul-betul syariat atau apa masih proses belajar. Yang penting tidak merugikan orang lain gitu. Benar. Tapi kan pelecehan juga banyak juga. Pelecehan seksual juga yang kadang kejahatan sudah tertutup nih tapi tetap juga dilecehkan. Kalau kayak gitu-gitu adalah di pendidikan Indah melalui proses pendidikan atau pembelajaran khususnya di putri hijab nih diterapkan nggak, kan dapat materi juga kan itu kompetisi seperti itu dapat materi mengenai berpakaian hijab yang baik dan benar menurut syariat gimana, terus menyampaikannya ke publik itu gimana, sama di proses Indah untuk menjadi putri itu gimana, melewati kriteria itu Pak. Iya pasti, itu pasti sih kita kayak ya kamu harus menjaga hijabmu gitu, menjaga attitude-mu gitu. Kalau untuk kayak di pelecehan gitu ya, itu memang sih itu tergantung orangnya lagi. Tergantung orangnya gimana menyikapi sebenarnya. Berarti itu juga itu yang teman-teman yang jadi berundang, maupun kamu berhijab atau tidak, yang undang pelecehan kan otak personal nih, otak kita yang berpikir. Berarti kan ada istilah fetis atau segala macam tuh ya di istilah biologi atau apa. Ya berarti jangan salahkan hijabnya, jangan salahkan hijabnya. Orangnya. Hijab itu sudah dituntut menjadi yang terbaik lah, atau secara penutup yang terbaik ya dengan hijab minimalisir pelecehan seksual itu sih yang aku tangkap. Lagian juga ya teman-teman, kamu juga mau berhijab atau enggak, ya itu kita tidak pernah menjadi secara personal, itu hak personal. Tapi kan di sini kita kedatangan Tuan Putri hijab, pasti dia pengen memotivasi teman-temannya sendiri ya gitu, untuk menginfluence ke banyak orang. Terus gak mungkin dong kamu langsung jadi kayak gini. Biasanya nih ada momen apakah kamu berpikiran mau memutuskan untuk kayaknya ini passionku deh. Oke. Jadi awalnya sih pasti kita pernah ya, kalau kita mau naik pasti ada tuh kita tuh di fase paling turun, paling jatuh banget. Walaupun kita tahu di usia kita ini ya lagi di hantam-hantam ya banget. Kita disuruh baik-baik saja, terlihat tersenyum terlalu, padahal maka bener tuh orang yang banyak terbawa itu biasanya masalah nih. Saya sudah mau gila tapi harus berusaha waras. Kita bisa ganti-ganti muka tahu depan orang. Protes tapi kita cuma bisa adaptasi. Iya. Setelah kamu ketawa-tawa tuh Twitter lo kayak nggak ada masalah, kamu bahagia banget. Biasanya tuh apalagi terjun di media nih, orang tidak sedikit banyak yang berani terjun di media. Iya benar. Karena tahu akan konsekuensinya itu besar teman-teman. Entah kamu diserang mental, fisik, itu udah resikonya. Apalagi cewek ya,
yang punya generasi Z kan itu mental issue lah, trust issue lah. Kalau aku ya lembek aja. Kalau Indah menanggapi kayak gitu gimana, dari fasenya, kayak momen apakah atau bisa diceritakan kah kalau secara personal untuk dalam yang nggak apa-apa juga, tidak ya sudah melewati fase itu kah? Iya, benar banget. Jadi dulu itu Indah kenapa bisa sampai segini sekarang, sekuat ini sekarang gitu ya. Ada fase dimana Indah merasakan kegagalan dalam sebuah percintaan, tapi percintaan yang tidak biasa-biasa saja, tapi ya sebuah percintaan yang memang buat Indah sampai terpuruk banget. Nah, tapi yang pembelajaran hidup, lebih ke pembelajaran hidup sih gitu. Disitulah di satu sisi Indah akhirnya merasa kayak, karena Indah sampai bilang gini, kayak nggak, memang aku harus hidupnya sial banget deh gitu. Kayak merasa semua dunia ini tak adil ya? Iya, kayak dunia ini kejam banget gitu. Sampai akhirnya udah dibantu orang-orang yang memang ahli dalam psikolog, sampai gitu, sampai dibantu. Karena Indah itu benar-benar kayak nggak mau ngapa-ngapain, karena di fase kayak namanya kayak stres gitu ya, stres. Akhirnya udah diobatin bareng-bareng gitu kan, disemangatin juga sama keluarga, teman-teman gitu. Akhirnya bangkit. Indah mikir, kadang kalau malam tuh bisa tidur, jadi masa aku gini-gini terus ya, nggak bisa nih, nggak bisa kayak gini nih. Aku harus buktiin kalau aku tuh walaupun aku dibuang kayak gini, aku masih bisa loh tanpa kamu gitu. Comeback. Jadi ya udah, akhirnya aku pelan-pelan akhirnya kerja, cari pekerjaan. Akhirnya aku berani keluar rumah. Awalnya aku nggak mau keluar rumah, nggak mau. Tapi teman-teman, sebelum dia kayak gini fase-fasenya tahu, jadi tidak jangan pandang orang tuh keluar, kalau nggak tahu tuh jangan sok tahu, sok ganteng sih, bener sok tahu. Bilang enaknya doang. Konten kreator. Jadi akhirnya aku berani keluar rumah, kerja sambil akhirnya ada ketawaran juga. Kayak aku kan memang udah sebelumnya kan, sebelum terjatuh itu di tahun 2020. Nah 2018 2019 itu kan Indah sambil endorse juga kan produk-produk. Konten dia tuh. Iya, dulu itu dari fase 2018 sampai 2019 ada dinamikanya. Iya, itu juga sebenarnya sambil endorse gitu, promosi brand-brand. Nah akhirnya Indah comeback, udah belajar pelan-pelan kerja, akhirnya ada tawaran lagi produk-produk, jadi sambil bikin konten, jadi kembali jadi beauty vlogger lagi, konten-konten. Ya udah kerja lagi, akhirnya kerja lagi sebagai beauty advisor. Nah ini beauty advisor ini nih yang bikin Indah makin meningkat lagi ke dunia konten kreatornya gitu. Beauty advisor itu pekerjaan suatu kosmetik yang kita menawarkan produk kosmetik, kerja di toko-toko gitu. Kita menawarkan produk gitu, suatu brand besar lah, lumayan gitu. Akhirnya Indah kerja dan ingin kembali nih, kok berpikir pengen deh kayaknya kembali ke beauty pageant lagi, dunia fashion yang dimana ya modeling gitu. Tapi versi hijab gitu. Tapi dengan versi hijab gitu. Tapi sekarang kan banyak juga yang tanpa hijab ya. Iya, kadang kan pageant kayak gitu diutamakan yang tidak berhijab atau berhijabnya kayak sedikit, padahal ada, cuman iya padahal ada. Nah akhirnya udah Indah berani bangkit, walaupun bangkit itu Indah tuh kayak orang-orang yakin ini kayaknya cuman apa ya, kayaknya nanti paling ini lagi, paling galau-galauan lagi gitu. Walau enggak, jadi Indah tuh di situ ya udah terserah di orang mau ngomong apa tentang Indah. Akhirnya dibilangin kayak pas Indah sudah bangkit, udah bisa kerja, ini kamu beneran udah kerja, kamu udah yakin gitu, sampai dibilang kayak gitu, kamu kerja gitu. Ya udah, iya aku kerja udah. Kamu nggak ingat-ingat lagi yang lalu-lalu? Enggak, biasa aja gitu. Ada udah. Orang tuh bilang kayak gitu, orang tuh iya sering kayak gitu. Sering digituin terus. Ya udah, ada Indah kerja, udah kembali beauty advisor, beauty pageant lagi. Akhirnya berani untuk lomba. Nah lomba di situ lah, di Putri Hijab. Di situ Indah beranikan diri, walaupun itu sebenarnya kayak itu udah berapa tahun ya? 2019 terakhir kan? Tuh 4 tahunan nggak di beauty pageant tuh kayak
aduh masih ada nggak ya skillku di situ untuk catwalk gitu, public speakingnya. Tapi untuk public speaking alhamdulillah kan di beauty advisor kan kita ngomong terus nih sama customer, latih sama ngomong sama customer kan, nawarin barang gitu. Akhirnya ya udah deh, coba deh, walaupun misalnya nggak menang, Indah malah mikir gitu, oh nggak menang ya udah nggak apa-apa, yang penting Indah ini memang pengen ikut aja, mencoba gitu. Ya udah coba, alhamdulillah dikasih amanah, alhamdulillah menjadi runner up Putri Hijab Influencer Kalimantan Timur gitu. Dengan sebenarnya dengan usaha apa ya, minta doa orang tua aja sih, orang tua. Iya, faktor pendukung apa yang membuat kau kuat sampai sekarang? Orang tua. Itu orang tua dan ingat Tuhan. Yang penting diri sendiri sebenarnya. Aku tuh selalu kayak percuma kalau aku dengerin orang tua nih, orang tua nasehatin tapi kita nggak mau dengerin gitu misalnya. Iya, coba di diri sendiri. Kamu percuma mau orang nasehatin sepanjang apapun, tapi kalau kamu kayak kalau kamu nggak percaya sama diri sendiri nggak bakal bisa. Jadi kamu harus percaya banget sama diri sendiri. Oh, aku bisa. Kalau kamu bilang, kayaknya aku belum bisa deh, itu memang nggak bakal bisa, nggak bakalan. Kadang tuh orang kayak gitu banget, kayak aku mah gini orangnya. Nah itu aku paling kesel kalau orang ngomong kayak gitu. Kayak gitu nggak bisa. Nggak bisa. Menurutku. Jangan memposisikan kamu nggak bisa kayak gitu, baru kamu harus diikutin sama orang, nggak boleh. Jadinya toxic kan? Iya. Nggak bisa. Pandai-pandainya orang tuh pandai menempatkan posisinya di mana gitu loh. Mau jadi apa atau mau kemana arahnya. Jangan seolah-olah aku mah kayak gini orangnya nggak bisa apa-apain, baru ngajak teman-teman itu untuk tidak bisa ngapa-ngapain juga kan pengaruhnya buruk. Iya, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa kalau kita sudah ngomong kayak gitu, apa yang kita ucapkan itulah diri kita sebenarnya. Kalau kita bilang aku bisa, bakal bisa gitu. Jadi ya itu Indah kemarin bilang, emang kamu yakin mau ikut Putri Hijab, sampai digituin, catwalkmu emang udah bagus lagi gitu-gitu. Iya. Sampai kayak ya udah. Menurut orang nih, PR itu aja kan kita banyak istighfar tiap hari. Astagfirullah. Walaupun kita tidak tanpa menyadari, aku pun kayak gitu teman-teman. Aku tidak bisa memunafikkan diriku. Karena kita lagi gitu loh. Mau arahnya mau kemana? Karena ini juga kayak gitu sih, kadang nggak percaya diri. Tapi itu kembali lagi, kalau kamu nggak percaya diri nggak bakal jalan tuh. Apa yang kamu tuju nggak bakal jalan. Akhirnya ya udah, dari kita harus mencoba. Kalau nggak mencoba kita nggak bakal tahu. Nanti kalau sudah jadi, nanya tuh orang gimana caranya. Kemarin Anda ngomong aneh-aneh kalau sudah jadi, sudah naik, sudah apa? Kok bisa kamu kayak gitu? Kemarin dikasih tahu nih. Bilangnya temanku Itu baru temanku. Anggota itu ada ke 100 lalu. Sudah jadi. Pas kita bahas ini minta tolong maka dosa gitu malu-maluin aja. paling terendah dari ngilang ya. Memang manusia ini bonaros semua. Jadi gitu sih. Itu apalagi ya di era-era kita kan era 2000-an atau 90-an ini yang masih lingkupnya hidup di generasi Gen Z ini, ketahuan kok mental yang mana atau mental tempe atau yang betul adventure itu ketahuan. Makanya orang-orang zaman sekarang atau anak muda sekarang tuh takut untuk memulai. Gitu kayak PR kayak takut aku nanti di jasmine atau apa, kayak ya udah jadi batu benalu aja kamu di situ. Padahal kan ya salahnya nggak apa-apa di muda, yang penting 10 tahun ke depan bisa jadi. Iya. Itu sih menurutku. Aku pun bang kayak bisa kayak gini, bisa ngobrol sama orang, bisa interview orang. Sama banyak fase yang terjadi di belakangnya, entah itu pengalaman instrumental atau pengalaman personal, banyak lah gitu. Jadi jangan semena-mena kayak kamu mah enak sudah bisa ini itu. Kayak anda waktu saya berdarah kemana minta tolong, minta apa, dibilang kalah lah, rumah lah, ini lah, pas sudah jadi baru temanku itu kok temanku itu kayak gitulah dah. Kalau kesibukan sekarang nih lagi apa? Fokus di mana? Nah kalau sekarang karena terpilihnya Putri Hijab, jadi mau persiapkan diri ke nasional. Nasional.
Oke, jadi ya mohon doanya teman-teman, supportnya, karena alhamdulillah insya Allah mau mewakilkan Kalimantan Timur untuk menuju nasional, di mana di sana bakal banyak setiap daerah se-Indonesia yang akan dipertemukan, akan diajangkan diadu kompetisi. Ini pemerintah daerah aktif nih, lihat ini banyak pemuda-pemuda kreatif yang mau membawa nama Iya, banyak banget tim untuk kancah di nasional. Tolong dari support yang kayak gini-gini nih. Yang buktinya ada loh anak muda Kaltim, ada loh anak muda pemuda Kota Samarinda yang ingin berkompetisi, yang menunjukkan bakatnya di nasional. Ya mudah-mudahan aja kita dapat support lah. Iya, jadi sebenarnya banyak banget sih anak-anak muda di Samarinda ini, sebenarnya banyak, apalagi Kalimantan Timur itu banyak banget ya. Itu sih yang harusnya kita itu support, harus saling support, semuanya harus support banget, karena dari situ, karena anak-anak muda ini ya generasi muda, generasi masa depannya anak-anak muda gitu, apalagi kita sebagai nah itu dia IKN harus PR-nya itu menjadi anak muda itu tidaklah mudah ya teman. Banyak PR-nya teman-teman lagi secara personal. Kalau udah banyak nih kita diskusi nih, udah berapa jam? 25 menit. 25 menit. Ini daging semua isinya nih. Kapan lah kami kedatangan orang kayak gini? Wah, itu mahal banget. Jam terbanyak ini. Seorang putri, Tuhan putri. Berbah kota. Tapi seneng banget loh juga diundang di sini, seru banget. Kita juga di sini baru memulaikan di sini, kita kan konteksnya sharing atau bercerita, mengajak semua teman-teman yang punya cerita-cerita unik atau pengalaman-pengalaman unik untuk bisa disampaikan di sini, berbagi cerita, karena ruang ini adalah ruang diskusi aja menurut kita. Kan chill enjoy podcast kan? Our passion, Your entertainment. Itu panjang banget, nanti ini panjang pokoknya. Lihat aja nanti muka-muka orang ini jadi orang, pokoknya amin. Amin. Ini siapapun yang baru sibuk, baru tidur, siapapun bisa diundang di sini. Bisa sih. Oke, udah berapa menit nih? 27 sudah menit dah. Kita closing aja gini dah tadi. Makasih banyak udah meluangkan waktunya juga ke sini. Banyak banget tadi ceritanya dari awal karir, fase-fase daunnya gimana, cerita-ceritanya, sudut pandangnya gimana. Ada yang mau ditambahkan lagi gak? Atau ada pesan buat teman-teman semua? Kasih buat para cewek-cewek yang mau mulai hijab, masih biar jadi istiqomah, kan lah. Oke, mungkin kalau untuk para muslimah, untuk yang baru mau berhijab atau belum berhijab, semoga apa ya? Kalau istiqomah itu belum, jadi harus fase dimana siapkan diri dulu, udah siap nggak nih, terus berjalannya waktu, ya udah kalau udah yakin istiqomahnya itu, kalau udah istiqomah jangan lepas-lepas lagi, harus dijalanin terus gitu. Terus juga ya semangat untuk para generasi muda, kalau kalian punya bakat, punya kemampuan, punya banyak lah yang di diri kalian itu, keluarkan semuanya. Kita percaya bahwa setiap orang tuh pasti punya satu keahlian atau satu kemampuan. Pasti ada. Itu tidak kalian ada orang terakhir tolol. Tidak ada, pasti ada keahliannya yang dia bisa gali sendiri, asal dia punya kemauan atau keinginan. Benar. Jadi kalian harus keluarkan semuanya, harus semangat, percaya sama diri sendiri, harus percaya, jangan dengerin kata orang, ambil positifnya, buang negatifnya. Itu semangat. Menyelamatkan diri kita itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Oke, itu aja dari kami ya teman-teman. Nanti lagi berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Sampai jumpa di Chill and Joy Podcast. Our passion, your entertainment.